Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan juga sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa salam hormat, salam khidmat kita aturkan kehadiran guru kita yang telah membimbing rohani kita dalam bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, berjumpa kembali di channel Ki Ageng Mageti Al Jawiniyah yang merupakan perpanjangan dari halaqah Waliul Amri. Dalam hal ini kami akan membahas beberapa hal, diantaranya syarat dan kriteria mursyid menurut Paduka Yang Mulia Ayahanda Guru Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi, yang kebetulan saya pun berguru kepada beliau, dan saya juga tidak mengerti apakah saya juga diakuin murid, tapi saya pun berusaha untuk agar tetap diakuin sebagai murid sampai yaumul kiamah. Sahabat dan saudaraku yang baik, ada salah seorang ahli fikih yang sudah bolehlah disebut sebagai ulama. Di samping ilmu dan pengalaman dalam hukum-hukum Islam, beliau juga memimpin sebuah lembaga keagamaan yang mana beliau pernah mempertanyakan sesuatu kepada kami, karena beliau sudah banyak membaca buku-buku tentang tasawuf atau tentang tarekat dan berbagai macam buku termasuk karya-karya klasik. Kebetulan beliau juga penggemar kitab kuning atau kitab klasik karangan ulama-ulama terdahulu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, dan tentu pertanyaan ini juga sangat menarik namun tidak pernah ditanyakan oleh para pengamal tarekat karena hal ini dianggap tabu. Beliau bertanya kepada kita bahwa kalau saya mengamalkan zikir tarekat, berapa lama saya bisa jadi mursyid? Kami pun tersenyum dengan hal demikian, namun kami tidak mau menyinggung perasaan beliau. Dan yang jelas bagi kita yang menekuni tarekat, tentu saja pertanyaan seperti itu akan menjadi ganjil, karena kita semua tahu bahwa tidak ada seorang murid yang bercita-cita jadi mursyid. Seorang mursyid bukanlah hasil dari beramal, bukan pula dari pengetahuannya tentang tarekat, bukan lamanya menekuni tarekat, akan tetapi seseorang diangkat jadi mursyid semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin pertanyaan di atas ditanyakan juga oleh sebagian orang yang di luaran sana yang mungkin belum belajar tarekat, namun hanya mendalami ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang mengarah kepada tarekat. Dalam beberapa tarekat termasuk Naksabandi memang masih ada pengangkatan banyak mursyid, seperti tarekat Naksabandi Al-Khalidi yang ada di Aceh di bawah pimpinan Syekh Muhyiddin Wali bin Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Seorang yang telah diizinkan untuk memimpin suluk diberi gelar mursyid, sedangkan di bawahnya disebut wakil mursyid, dan di bawahnya disebut khalifah. Sedangkan pimpinan secara keseluruhan dan menjadi mursyid dari seluruh jamaah disebut Sayyidul Mursyid. Biasanya pengangkatan mursyid dilakukan setelah selesai suluk. Oleh Sayyidul Mursyid mengijazahkan mursyid.
wakil mursyid dan khalifah kepada orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Setiap suluk mungkin terkadang diangkat 2 orang mursyid, 3 orang wakil mursyid, dan sejumlah khalifah sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena tradisi adanya pengangkatan lebih dari seorang mursyid seperti yang saya ungkapkan di atas, maka wajar kalau orang bertanya kapan dirinya bisa menjadi mursyid dengan tujuan ingin membimbing manusia ke jalan Tuhan. Itu beberapa ajaran yang berada di Aceh, atau mungkin ada juga yang lainnya juga demikian, wallahu alam bisawab. Namun saya pun tidak mengatakan salah dan benar, tapi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami tidak pernah diajarkan untuk saling menyalahkan atau saling membenarkan, hanya kami berjalan di atas yang lurus-lurus saja. Di dalam tarekat Naksabandi pimpinan Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin, tidak ada pengangkatan syekh atau mursyid, karena cuma ada satu mursyid, yaitu guru sendiri. Gelar khalifah pun tidak lagi dipopulerkan, karena beliau khawatir gelar itu akan menjadi muridnya menjadi sombong. Jadi gelar untuk kekhalifahan itu tidak dipergunakan lagi oleh beliau, karena dikhawatirkan akan menjadi sombong ketika seorang orang diangkat sebagai khalifah dan jauh dari sifat-sifat ubudiyah atau pengabdian. Beliau dengan rasa kerendahan hati merasa tidak berhak mengangkat khalifah. Beliau pernah mengatakan, biarlah gelar khalifah itu Allah sendiri yang memberikannya. Jadi beliau sendiri mengatakan bahwa, memfatwakan bahwa khalifah itu Allah sendiri sebenarnya yang mengangkat. Namun beliau hanya sebagai pengantar saja untuk selanjutnya agar para khalifah, atau dalam hal bahasa kami adalah petata, para petata diwajibkan untuk mengamalkan sesuatu, ya, wirid sedekah ubudiyah, dan biarkan nanti gelar khalifah itu Allah sendiri yang akan memberikannya. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, tentang kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi seorang mursyid, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin dalam bukunya Ibarat Sekuntum Bunga dari Taman Firdaus berkata bahwa syarat-syarat bagi seorang mursyid amatlah berat. Dan kalau saya ditanya apakah saya telah memenuhi syarat untuk mursyid, maka jawabnya amat berat untuk mengatakan iya. Atau kalau ingin jawaban yang mudah saja, tidak tahu. Karena sebenarnya bukan saya sendiri yang harus menilai kualitas saya. Begitulah sebenarnya beratnya kualitas seorang atau kriteria seorang mursyid. Namun saya melaksanakan tugas dengan sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati yang sebulat-bulatnya, siap melaksanakan suruh daripada guru saya yang juga merupakan suruh dari Allah dan Rasulnya, yaitu menegakkan zikirullah dalam diri pribadi saya dan dalam diri pribadi umat. Jadi beliau-beliau di ataslah yang menilai akan kualitas diri saya. Selanjutnya menurut beliau, kriteria guru mursyid dapat dilukiskan atau digambarkan secara real ke dalam 7 butir, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih guru kamu yang mursyid, dicerdekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh yang lain-lain, dengan mendapat izin Allah dan ridhonya. Ia adalah kamil lagi mukamil, sempurna lagi menyempurnakan karena karunia Allah. Yang selanjutnya adalah yang memberi bekas pengajarannya. Kalau ia mengajar atau berdoa maka berbekas pada murid. Si murid berubah ke arah kebaikan. Dan yang keempat, masur ke sana kemari. Kawan dan lawan mengatakan ia seorang guru besar. Yang kelima, tidak dapat dicela oleh orang-orang yang berakal akan pengajarannya, yakni oleh Al-Quran dan hadis serta ilmu pengetahuan. Yang keenam, yang tidak kuat mengerjakan yang harus, umpamanya membuat hal-hal yang tidak murni halalnya,
Dan yang terakhir adalah tidak setengah kasih akan dunia, karena bulat hatinya. Ia kasih akan Allah, ia bergelora dalam dunia, bekerja keras untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencintai dunia. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, seorang mursyid merupakan orang yang warak dan sangat hati-hati dalam hal-hal yang belum jelas kedudukan hukumnya. Hatinya tidak condong kepada dunia dan selalu berkekalan dalam zikirullah. Apapun gerak dan tindakannya selalu memohon izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga pernah menggambarkan kedudukan seorang mursyid ibarat seorang yang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi dengan memegang gelas yang airnya penuh. Kuda harus dipacu dengan kencang, sedangkan air tidak boleh tumpah setetes pun. Demikian kriteria mursyid menurut Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin. Mudah-mudahan akan bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang mursyid. Dan menurut saya, apa yang beliau kemukakan sudah mewakili dari sekian banyak kriteria mursyid yang pernah dikemukakan oleh para syekh tarekat dari dulu sampai sekarang. Dan akan tetapi di kesempatan lain mungkin saya juga akan bahas lagi tentang kriteria dan syarat mursyid menurut beberapa ulama. Mungkin bisa jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, menurut Syekh Muhammad Amir Al-Qurdi, dan Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari, sebagai bahan perbandingan untuk kita semua. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tulisan ataupun apa yang kami sampaikan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salam hormat kami dan salam damai, sejahtera dan bahagia dari Al-Kahwaliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman